Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Aina yang kelompok kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok Kubernetes Orchestration. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul analisis prediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar menggunakan metode RTM. Nah, untuk di bawah ini adalah anggota kami. Ada Vijay Haidar, ada Girman Farhani, dan saya. Nah, ini adalah latar belakang kami dalam topik ini. Akan saya bacakan. Jadi di latar belakang oleh nilai tukar mata uang, khususnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, itu merupakan suatu indikator ekonomi yang penting, yang mana mempengaruhi berbagai sektor daya fungsional, investasi dan inflasi. Nah, volatilitas ini terhadap nilai tukar rupiah antara USD dan IDR itu selama 10 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2024 itu mencerminkan dinamika ekonomi global dan domestik termasuk dampak pandemi COVID-19 dalam geopolitik serta kebijakan moneter. Nah, untuk memahami dan memprediksi fluktuasi ini, itu kita akan menggunakan metode ARIMA karena kemampuannya dalam memodelkan data analisis ARIMA ini nanti akan dinilai dengan melakukan uji kepasionalitasan menggunakan augmented recursive atau ADX, lalu diikuti oleh analisis ADF, PADF, dan kita kemudian melanjutkan untuk menentukan order model. Nah, penilaian ini itu menggunakan data historis terhadap dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang kita olah menggunakan Stadio dan Google Colab. Nah, dengan harapan nanti itu akan menghasilkan model prediksi yang akurat dan menjadi acuan bagi para pelaku pasar, pemerintah, akademisi, dan pengambil keputusan ekonomi. Dan ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih pola nilai tukar rupiah terhadap US dollar gitu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan analisis data tensionis. Nah, lalu yang kedua, kita akan mengetahui apakah data nilai tukar rupiah terhadap US dollar selama 2015 sampai 2024 akan memenuhi kriteria keterjemahan berdasarkan hasil IDUDF, uji C, uji ADF yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi order ARIMA yang optimal gitu, berdasarkan analisis hasil dan PADF untuk dasar nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, lalu yang keempat, kandidat model ARIMA mana sih yang paling cocok gitu dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Lalu yang kelima, bagaimana performa model ARIMA yang kita buat dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Selain Lalu ini adalah beberapa tujuan yang kami targetkan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu memeriksa stasionaritasan data terhadap variasi menggunakan box plots. Lalu yang kedua itu kita stasionaritasan data terhadap yang kita menggunakan uji ADF. Lalu yang ketiga kita mengidentifikasi model R atau lain. Lalu yang keempat kita memilih model terbaik menggunakan nilai AIC. Yang kelima lalu mengestimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood. Yang keenam lalu kita akan menguji kelayakan algoritma box. Dan terakhir yaitu melakukan forecasting dan menghitung RMSE-nya. So, dan ini adalah tahap yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana datanya di sini itu kita ambil dari Bank Indonesia ya, dari GSDOR, Jakarta Interbank Spot Dollar. Data set ini itu kita ambil dalam rentang waktu 3 November 2014 sampai 31 Oktober 2024 ya, atau 10 tahun terakhir dengan jumlah sebanyak 2.428 data. Dan ini adalah beberapa tahapan-tahapan penelitian yang kami lakukan nanti. Kemudian ya, yang pertama itu kita lakukan identifikasi masalah. Masalahnya sudah dapat, kita tadi rumusan masalahnya, latar belakangnya, serta tujuannya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Lalu berikutnya adalah EDA untuk mengetahui seperti apa sih kondisi data kita itu. Lalu tahap yang selanjutnya itu pre-processing supaya data kita itu siap digunakan. Lalu yang selanjutnya kita memeriksa stasionaritasan data.
Lalu selanjutnya kita memeriksa nilai plot ACF dan PACF, di mana di sini nanti eh, akan kita lakukan differencing. Lalu selanjutnya ada uji EACM, lalu uji AIC, lalu kemudian kita lakukan estimasi parameter, lalu kemudian kita lakukan uji Ising box, lalu setelahnya kita lakukan forecasting dan evaluasi dari RNSE, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya untuk tahapan exploratory data analysis, di sini peneliti hanya memanfaatkan variabel tanggal dan kurs, sedangkan variabel no tidak akan diikut muatkan karena peneliti dapat memanfaatkan indeks dalam mereferensikan data. Oleh karena itu, dimensi data yang diperoleh itu 2428,2 atau 2428 baris dan 2 kolom. Dan di sini juga terdapat catatan di mana kolom tanggal ini masih memiliki tipe data objek atau char ya, atau karakter. Jadi nanti akan dikonversi menjadi datetime atau date. Lalu selanjutnya di sini ada statistik deskriptif di mana ada 2428 data dan kurs terendah itu nilainya di angka 12.092, sedangkan nilai tertingginya itu di angka 16.741 dengan rata-rata 14.270. Selanjutnya, tahapan preprocessing yang dilakukan mengubah fitur tanggal yang sebelumnya objek menjadi date dan pada di slide hasil konversinya. Setelah itu untuk mengevaluasi model pasti kita membutuhkan dua set data di mana ada data trend dan data test. Yang mana data trend akan digunakan untuk melatih model dan data test akan digunakan untuk evaluasi. Pada penelitian ini dari 10 tahun data yang digunakan akan dimanfaatkan 9 tahun pertama untuk menjadi data trend, sementara 1 tahun terakhir akan menjadi data test. Lalu di sini kita mengetahui ada berbagai rentang jarak antar tanggal, yang mana yang normalnya itu ada di angka 1 hari atau 3 hari, di mana 1 hari itu jika 1 hari ke hari berikutnya. Sementara itu selisih 3 itu untuk data yang tanggalnya itu terpotong oleh hari weekend atau hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu di sini peneliti akan memanfaatkan data dengan gap 1 dan 3 dan caranya dengan melakukan resampling lalu melakukan interpolasi. Di sini sebelum interpolasi terdapat 2189 data untuk data latih, lalu setelah interpolasi didapatkan 2347, lalu untuk data tes terdapat 239 data sebelum interpolasi, dan setelah dilakukan interpolasi terdapat 262 data. Selanjutnya kita bisa melihat untuk plot data di sini data latih di mana kita bisa melihat bahwa nilai kurs Cisdor ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan seiring waktu. Lalu di sini ada uji stasionaritas data menggunakan ADF dan Boxcox. Di sini kita bisa melihat adanya nilai lambda Boxcox sebesar minus 0,99. Di sini nilai negatif menunjukkan bahwa data belum stasioner. Walaupun secara p-value di sini juga sama ya, yaitu lebih kecil daripada 0,05 dan dikatakan stasioner. Oleh karena itu, karena gagal pada uji Boxcox, perlu adanya proses differencing selanjutnya untuk menguji stasionaritas. Di sini akan dilakukan differencing, tetapi sebelumnya harus dilakukan data shifting terlebih dahulu karena setelah melakukan differencing terdapat data yang di bawah 0 yang mana untuk uji Boxcox sendiri tidak bisa dilakukan apabila data itu negatif. Oleh karena itu perlu adanya data shifting di sini agar data menjadi positif secara keseluruhan. Lalu melanjutkan ke uji ADF dan Boxcox sendiri terhadap data yang telah di-differencing dan di sini menunjukkan angka lambda Boxcox sebesar 0,80 yang mana nilai tersebut mendekati angka 1 jadi bisa dikatakan stasioner. Lalu untuk uji ADF sendiri di sini untuk nilai p-value masih menunjukkan 0,01 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dari dua uji tersebut bisa disimpulkan bahwa data telah stasioner. Selanjutnya berikut adalah plot ACF dan PACF.
sebelum melakukan differencing, yang mana di sini untuk plot ACF sendiri menunjukkan bahwa nilai ACF tetap tinggi dan mengalami penurunan secara perlahan seiring bertambahnya lag. Pola seperti ini mengindikasikan bahwa data memiliki sifat musiman atau tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan proses differencing. Pada plot PACF, di sini nilai PACF turun drastis setelah lag 1, menandakan bahwa model AR orde 1 cocok untuk data ini. Lalu ini adalah plot ACF dan PACF setelah melakukan differencing, yang mana menunjukkan bahwa plot ACF ini nilainya dengan cepat mendekati dan berada di sekitar interval kepercayaan, dan plot ini memiliki nilai korelasi yang tinggi pada lag ke satu, sehingga menunjukkan model MA order 1 menjadi relevan untuk data ini setelah dilakukan proses differencing. Di sini PACF juga nilainya dengan cepat mendekati dan berada di sekitar interval kepercayaan, dan memiliki nilai korelasi yang tinggi pula di leg 1, sehingga menunjukkan model AR order 1 relevan untuk data ini. Dari plot ACF dan PACF sebelumnya, dan kita juga telah melakukan differencing satu kali, berarti model ARIMA yang disarankan berdasarkan uji-uji sebelumnya, yaitu nilai P sebesar 1, D sebesar 1, dan Q sebesar 1, atau model ARIMA 1,1,1. Dan selanjutnya adalah mencari kandidat model terbaik menggunakan EACF atau Extended Autocorrelation Function. Di sini telah didapatkan nilai P dan Q yang selanjutnya akan dibandingkan nilai AIC-nya. Baik, kemudian dilanjutkan dengan uji AIC untuk mendapatkan kandidat model yang terbaik. Nah, kemudian setelah dilakukan uji AIC didapatkan bahwa model terbaik yang ada di daftar ini adalah yaitu dengan P sama dengan 4, kemudian dengan Q yaitu 5 dan 6. Sehingga didapatkan dengan hasil dari uji AIC ini adalah model ARIMA 4,1,5, kemudian 4,1,6. Kemudian ditambahkan dengan model ARIMA 1,1,1 yang didapatkan dari analisis plot ACF dan PACF. Next. Dan kemudian di sini kita lakukan estimasi parameter dengan maksimum likelihood. Dengan ARIMA 1,1,1 didapatkan koefisien AR1 sebesar 0,5050, kemudian menunjukkan adanya hubungan positif yang moderat dengan nilai sebelumnya. Kemudian didapatkan juga koefisien MA1 sebesar 0,3504 dengan hubungan negatif yang ringan dengan nilai sebelumnya. Kemudian didapatkan juga nilai standar error dari AR1 yang sebesar 0,1143 dan 0,1248. Kemudian didapatkan juga nilai log likelihood yang didapatkan di angka minus 12766,28, yang mana nilai tersebut ini makin positif akan lebih baik. Next. Kemudian dilakukan estimasi parameter maksimum likelihood pada model ARIMA 4,1,5. Didapatkan bahwa setelah melakukan estimasi parameter, terdapat adanya nilai yang bercampur antara positif dan negatif pada koefisien AR ataupun MA. Selain itu, nilai standar errornya pun cukup besar. Hal ini dapat terjadi karena kompleksnya model ARIMA ini. Kemudian setelah diperoleh nilai log likelihood sebesar 12757,89, yang mana nilai tersebut lebih baik daripada model ARIMA 1,1,1 yang sebelumnya. Next. Kemudian dilakukan estimasi parameter maksimum likelihood pada model yang ketiga, yaitu model ARIMA 4,1,6. Yang setelah dilakukan estimasi, kita mendapatkan bahwa adanya pencampuran nilai positif dan negatif juga pada AR maupun MA. Kemudian banyaknya nilai standar error yang berupa NaN mengindikasikan bahwa model ini terlalu kompleks. Dan didapatkan juga hasil nilai log likelihood yang sebesar minus 12757,38, yang mana nilai ini hanya berkembang sedikit dibanding model sebelumnya, meskipun terdapat parameter yang lebih banyak. Oke, next. Sehingga di sini dilanjutkan lagi dengan uji L-Jumbox pada ketiga model tersebut, yaitu ARIMA 1,1,1 dan ARIMA 4,1,5 dan ARIMA 4,1,6. Dan pada uji L-Jumbox ini kita mencari nilai yang mendapatkan p-value yang lebih besar dari 0,05. Dan pada uji ini didapatkan bahwa model yang lebih dari 0,05 adalah model ARIMA 4,1,5 dan
ARIMA 4,1,6. Sehingga didapatkan analisis bahwa model back dulu. Sehingga didapatkan analisis bahwa nilai residual dari model 4,1,5 dan ARIMA 4,1,6 dikatakan independen atau bebas dari autokorelasi. Next. Nah, dari ketiga model tersebut yang sebelumnya telah diuji, di sini kita akan memanfaatkan model ARIMA 4,15 untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dan didapatkan bahwa, dan kita mengapa memilih model ARIMA 4,1-4,5, ini karena nilai AIC itu terendah dari daftar yang ada, kemudian dia juga lolos dari uji maksimum likelihood dan lolos uji Zoom box. Kemudian juga nilainya tidak terlalu kompleks modelnya, nilai dari hasil estimasi parameternya. Kemudian setelah dilakukan forecasting, seperti yang bisa dilihat bahwa model memberikan hasil prediksi yang datar. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi dikarenakan model ARIMA mungkin bukanlah model yang cocok sebagai model prediksi dari data terkait. Meskipun seperti itu, model ARIMA 4,1,5 ini juga memberikan nilai evaluasi RMSE yang sebesar 347, yang mana sudah cukup kecil mengingat rentang data dari data ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berkisar di antara 12.000 hingga 17.000-an. Lalu kesimpulan yang bisa kelompok kami simpulkan, yang pertama yaitu untuk data status disorder itu menunjukkan adanya rentang waktu yang tidak biasa, sehingga diperlukan beberapa proses sampling dan interpolasi untuk menyesuaikan. Nah, lalu yang kedua, melalui sistem rangkaian uji ADF, uji box box dan kode ATF dan kode ATF dapat disimpulkan bahwa data status itu membutuhkan proses differencing sebanyak 1 kali untuk bisa dikatakan sebagai. Nah, lalu yang ketiga, kami menemukan beberapa kandidat model ARIMA melalui slot ACF, yang selanjutnya itu akan dilakukan uji AIC. Lalu untuk estimasi parameter maksimum hurufnya dan uji Alzheimer box-nya itu menghasilkan model ARIMA 415 itu menjadi model yang terbaik. Nah, model 415 ini itu memberikan nilai evaluasi RMS sebesar 347,2557, di mana itu sudah sangat kecil mengingat data dari harga nilai tukar rupiah US dollar itu berkisar antara 12.000 hingga 17.000. Nah, namun perlu diingat bahwasannya untuk slot forecasting, model itu memberikan hasil prediksi yang datar, yang mana bisa disebabkan karena model ARIMA itu tidak sesuai atau terlalu kompleks untuk menjadi model prediksi untuk data tersebut. Dan untuk saran dari proyek yang kami lakukan, yang pertama yaitu mencoba beberapa teknik processing yang lebih luas dalam mengatasi data mentah seperti diantaranya itu teknik imputasi data seperti LOCF dan LCB. Lalu kita bisa coba normalisasi data dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bisa juga kita itu memodelkan data pada rentang waktu tertentu gitu, seperti 2 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa mencoba model selain ARIMA dalam memproduksi kurs user. Kiranya sekian presentasi dari kelompok Kubernetes dari prediksi data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.